Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Wulan Widianti SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 yang berasal dari SDN 1 Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Melalui tayangan video ini, saya akan mencoba untuk memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berdasarkan sosiokultural daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Berawal dari latar belakang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara berdasarkan sosiokultural daerah Garut, Jawa Barat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Berdasarkan sosiokultural Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada umumnya karakter masyarakat Garut atau Sunda adalah periang, ramah tamah atau someah seperti dalam falsafah Someah Hadekasemah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Daerah Garut, Jawa Barat terkenal dengan keindahan alamnya yang konon menyerupai Swiss yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, juga terkenal dengan makanan khasnya yakni dodol dan kerajinan kulit. Kehebatan orang Garut ternyata tidak hanya di seputar makanan dan kerajinan. Orang Garut juga terkenal rajin, kreatif, petualang, dinamis, kritis, dan pandai berbisnis. Konon, orang Garut ada di belahan dunia manapun. Bahkan, tukang cukur yang ada di Arab pun berasal dari Banyuresmi, Garut. Karena orang Garut kebanyakan berjiwa petualang, oleh karena itu menjadi tugas kita sebagai seorang guru untuk mempersiapkan anak didik kita menjadi manusia tangguh yang siap menjalani kehidupan dalam berbagai keadaan dan kemungkinan dan dimanapun mereka kelak berada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kebudayaan Garut atau kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum, masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo, silih asih, silih asah, dan silih asuh, atau saling mengasihi, mengutamakan sifat ulas asih, saling menyempurnakan atau memperbaiki diri melalui pendidikan dan berbagai ilmu, dan saling melindungi atau saling menjaga keselamatan. Ada pepatah Sunda yang mengatakan bahwa menjadi seorang anak itu harus cager, bager, bener, pinter, tur singer. Pengertiannya, cager tidak hanya sehat secara raganya saja, tetapi juga sehat jiwanya. Cager juga mencerminkan watak pribadi yang mampu berpikir dan bertindak secara rasional dan proporsional dengan dilandaskan nilai moral dan kebajikan. Bager mencerminkan karakter pribadi anak yang memiliki sifat kemanusiaan, menjunjung akhlak mulia terhadap sesama, atau silih asih yang bermakna saling menyayangi, berempati, bertenggang rasa, dan simpati. Benar mencerminkan pribadi anak yang senantiasa jujur, amanah, setia, dan berintegritas tinggi. Artinya, setiap ucapan harus sesuai dengan tindakan. Pinter mencerminkan pribadi yang berilmu, yang dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan kebaikan, keberkahan dunia, dan bekal untuk di akhirat. Bukan ilmu yang menjadikan pribadi seseorang sombong dan membawa pada kemudaratan. Dan singer, mawas diri yang mencerminkan pribadi anak yang senantiasa bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain, senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain untuk dijadikan sebagai bahan refleksi diri. Makna dari pepatah Sunda tersebut mengandung 5 karakter Sunda yang mencakup cager, bager, bener, pinter, dan singer adalah sebuah perangkat atau kesatuan etos dan watak yang dijadikan jalan menuju keutamaan hidup. Hal tersebut selaras dengan prinsip kepemimpinan seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo yang memberikan contoh di depan, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan semangat,
ataupun Tuturi Handayani di belakang memberikan motivasi. Begitupun dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lainnya, yakni menghamba pada anak, yang mengandung arti kita sebagai guru mendahulukan dan mementingkan kepentingan anak dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut jika dihubungkan dengan karakter Sunda yang ingin saya tebalkan adalah singer atau mawas diri yang mencerminkan pribadi yang senantiasa bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingannya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menghamba pada anak atau mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Pembentukan karakter-karakter tersebut dapat diaplikasikan di kelas atau di sekolah berdasarkan penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, melalui permainan. Ada banyak nilai luhur dan kebajikan yang didapatkan melalui permainan tradisional. Di antaranya, menyehatkan tubuh, melatih kesabaran, kerjasama, kekompakan, dan bergotong royong. Yang kedua, melalui kegiatan religius. Dengan kegiatan religius, mengajarkan peserta didik untuk selalu takut dan mengingat akan Tuhannya. Yang ketiga, melalui pelestarian tradisi dan budaya. Melalui kegiatan pelestarian tradisi dan budaya, salah satunya adalah pencak silat yang memiliki 4 aspek yang dijadikan nilai luhur, yaitu aspek spiritual, seni gerak, bela diri, dan olahraga. Dan yang keempat, melalui cerita rakyat. Dengan menyisipkan cerita-cerita rakyat dari daerah tempat tinggal kita, selain melestarikan tradisi dan budaya, juga menyampaikan berbagai pembelajaran hidup dan makna yang dapat diambil melalui cerita-cerita tersebut. Dari pemaparan saya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara terdapat koneksi 2 hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan dan kemajuan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, yang harus kita jadikan fondasi utamanya adalah dengan pendidikan. Tidak ada satu sekolah pun yang dapat menjanjikan masa depan yang baik bagi muridnya. Tekad dan kepribadian sang muridlah yang akan menentukannya. Demikian pemaparan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berdasarkan sosiokultural daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Semoga kita dapat menjadi guru yang mengantarkan anak didik kita mencapai cita-citanya dan memanusiakan manusia yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.